Halo semua, perkenalkan nama saya Alfredo Huta Barat dengan NIM 2020 31039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik evaluasi menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. Pertama, bagian teknik evaluasi yang klasifikasi akan saya jelaskan, di mana di sini sudah ada codingannya. Oke, kita langsung saja. Pertama itu seperti biasa kita import library-nya dulu, di mana kita ketik import numpy snp dan import pandas spd. Di mana import numpy snp ini berfungsi untuk visualisasi data statis dan import pandas spd ini berfungsi untuk menyimpan data dalam bentuk array. Kemudian langkah selanjutnya itu untuk memanggil data atau untuk menampilkan data. Yang pada data iris ini kita masukin codingannya dataset sama dengan pd.read_csv. Maka setelah diklik run akan mengeluarkan output seperti ini, yaitu data irisnya. Kemudian untuk menghapus baris dan kolom baik dengan mendefinisikan nama, label, dan sumbu, kita menggunakan codingan x sama dengan np.array. Kita masukkan dataset dropnya yaitu kelas x-nya 1, kemudian ynp.array datasetnya kelas. Selanjutnya yang ini berfungsi untuk membagi dataset menjadi training dan testing data. Untuk mengevaluasi performa model machine learning digunakan training data, dan untuk testing data itu kita menggunakan codingan yaitu from sklearn.model_selection. Kita masukkan import train test nya. Kemudian untuk membagi dataset menjadi training dan testing data, kita masukkan codingan seperti ini: xtrain, xtest, ytrain, ytest semua, kemudian train test split, kita masukkan xy, test size-nya 0,3, random state-nya 0. Kemudian untuk mengimport decision tree classifier-nya itu kita butuhkan codingan from sklearn.tree, kita import decision tree classifier. Kemudian untuk memanggil fungsi klasifikasi decision tree classifier-nya itu kita bikin model sama dengan decision tree classifier. Kemudian untuk memasukkan data training pada fungsi klasifikasi, kita masukkan codingan model.fit, kita masukkan xtrain sama ytrain-nya. Jika di run, maka yang output yang akan keluar adalah decision tree classifier-nya. Kemudian untuk memasukkan hasil testing data ke variabel ypred-nya atau ypredict-nya, kita masukin model.predict, kita masukkan xtest. Terus jika di run maka akan mengeluarkan array seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita membuat classification report-nya, di mana untuk mengimport classification report-nya kita buat codingan from sklearn.matrix, kita import classification_report. Untuk menampung data target yang akan dilatih itu kita gunakan codingan cr sama dengan classification report, kita masukkan ytest dan ypred-nya. Kemudian print cr ini untuk mencetak classification report. Selanjutnya untuk bagian contribution matrix-nya, untuk mengimport contribution matrix-nya itu kita bikin from sklearn.matrix, terus kita import confusion_matrix sama seperti yang ini, yaitu untuk menampung data target yang akan dilatih kita masukkan cf sama dengan confusion matrix, kita masukkan ytest dan ypred. Kalau yang print cf ini berfungsi untuk mencetak confusion matrix-nya. Jika di run maka hasil outputnya akan seperti ini, dimana dari hasil klasifikasi yang ini dapat dijelaskan bahwa saat memprediksi kategori 0 mendapat akurasi 100%. Kemudian saat memprediksi kategori 1 mendapat 94%. Kemudian saat memprediksi kategori 2 mendapat akurasi 100%.
Dan secara keseluruhan, klasifikasi model ini mendapatkan akurasi 94%. Yang selanjutnya itu adalah bagian clustering. Teknik evaluasi bagian clustering, di mana codingannya sudah tertera juga, yaitu untuk mengimport K-nya kita buat from sklearn.cluster, kita import K-means. Kemudian untuk membentuk vektor kolom kita masukin xtrain np.array, kita masukin datasetnya yaitu spal_length dengan reshape-nya -1,1. Dan untuk menampung data source-nya itu kita masukin xtrain, dengan xtrain. Jika di run maka akan mengeluarkan output seperti ini, yang dimana array-nya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah untuk menentukan dan mengkonfigurasi K-means. Maka kita butuhkan codingan, atau kita buat codingan model 12 sama dengan K-means. Kita masukkan n clusternya 3 dan random state-nya 42. Kemudian kita buat labelnya model 12.fitPredict xtrain, kita buat label. Jika di run maka hasil outputnya akan seperti ini. Kemudian untuk hasilnya kita masukkan from sklearn.matrix import Davis Boolean score, yaitu berfungsi untuk mengimport Davis Boolean score. Kemudian kita masukkan db sama dengan Davis Boolean score, kita masukkan xtrain dan labelnya. Jika di run maka akan mengeluarkan hasil dari clusteringnya yaitu 0.56 dan seterusnya. Kita lanjut lagi, yaitu teknik evaluasi bagian regresi, dimana hal yang pertama kita buat adalah kita import dulu library-nya, dimana yang pertama itu import numpy as np, kemudian import pandas spd, dan import matplotlib.pyplot as plt, dimana import numpy ini berfungsi untuk visualisasi data statis. Kemudian pandas ini berfungsi untuk menyimpan data dalam bentuk array, dan matplotlib ini berfungsi untuk visualisasi data dalam bentuk grafik. Langkah selanjutnya untuk memanggil data atau untuk menampilkan data, kita menggunakan codingan dataset sama dengan pd.read_csv. Kemudian kita masukin datanya yaitu data penjualan, dan kita run. Setelah di run maka mengeluarkan output yang seperti ini, atau mengeluarkan output dari data penjualan. Langkah selanjutnya untuk membuat dataset X dalam array itu kita buat x np.array, kita masukkan dataset.x. Dan untuk membuat dataset Y dalam array itu kita buat np.array, kita masukkan dataset.y. Kemudian langkah selanjutnya untuk menampung data source-nya kita masukkan xtrain sama dengan x.reshape, dimana reshape-nya itu kita masukin -1 dan 1,1. Kemudian untuk testing kita masukkan y train-nya itu sama dengan y. Dan untuk menampung data source-nya itu kita masukin xtrain. Jika di run maka array-nya, outputnya akan mengeluarkan array seperti ini. Kemudian untuk mengimport library regresinya kita buat codingan from sklearn.linear model, kita import linear regression. Kemudian untuk menampung data source yang digunakan untuk testing kita masukkan model sama dengan linear regression. Kemudian untuk menampung data source yang dilatih kita masukkan model.fit, kita masukkan xtrain dan ytrain. Jika di run maka outputnya akan muncul seperti ini, dimana mengeluarkan output linear regression. Kemudian langkah selanjutnya untuk menampung data target kita masukkan xtest-nya, dimana kita masukin 70 sama 80. Untuk membentuk vektor kolom kita masukkan xtest np array,
kita masukin arraynya xTest dan reshape-nya -1,1. Untuk menampung data target yang gunakan untuk testing, kita masukin y test sama dengan np array-nya kita masukin y test. Selanjutnya untuk prediksi model dengan test set, kita masukin codingannya y_pred sama dengan model.predict, kita masukin x_testnya, kemudian kita run, maka akan mengeluarkan output array seperti ini. Untuk selanjutnya ada 3 jenis teknik evaluasi, yaitu MSE, RMSE, dan MAE. Untuk library mean absolute error-nya kita masukin dulu from sklearn metric, kita import mean absolute error, kemudian library mean squared error kita masukin from sklearn.matrix import mean squared error. Kemudian untuk mencari nilai MAE-nya kita bikin MAE sama dengan min_absolute_error, kita masukin y test sama y pred-nya. Kemudian untuk mencetak atau mengeluarkan output MAE-nya, hasil MAE-nya kita bikin print MAE. Kemudian untuk mencari MSE-nya kita masukin MSE sama dengan min squared error, sama juga dengan yang MAE-nya, sama juga dengan yang MAE, cuman di bagian print-nya atau di bagian cetaknya kita bikin MSE karena akan kita cetak MSE. Nah, untuk RMSE ini adalah akar dari MSE, maka codingannya adalah RMSE sama dengan np.skrt MSE. Nah, dimana skrt ini berfungsi untuk akar. Kemudian print RMSE maka akan mengeluarkan nilai seperti ini, dimana nilai MAE-nya adalah 4,6 dan seterusnya. Kemudian untuk MSE nilainya adalah 23,58 dan seterusnya. Kemudian RMSE nilainya adalah 4,85 dan seterusnya. Kemudian untuk membuat grafiknya kita buat codingan seperti ini, yaitu plt scatter, kita masukkan xtrend dan ytrend, terus plt.plot, masukkan xtrend, model predict, xtrend, dimana colornya kita buat red, dan untuk menampilkan visualisasinya kita buat plt.show. Jika di run maka hasil outputnya akan seperti ini. Sekian penjelasan saya mengenai teknik evaluasi. Jika ada kata dan penjelasan yang saya jelaskan kurang atau salah, saya mohon maaf. Saya Alfredo Huta Barat, pamit, terima kasih.